3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Halo kawan-kawan semua, mohon maaf nih, Nara baru bisa update setelah hampir 2 bulan lamanya. Baiklah kawan-kawan, kita langsung lanjut saja. Kembali pada pertarungan Huano yang saat ini sedang menghadang dan mencoba menahan pasukan Sword King. Huano saat ini benar-benar tidak berdaya lagi. Dia hanya bisa tertunduk lesu menantikan kematian yang tak lama lagi menjemputnya. Mereka menilai bahwa Huano merupakan seorang pak tua yang sangat keras kepala. Bahkan saat ini dia tidak bisa bergerak sama sekali karena isi perutnya yang sudah hancur oleh tekniknya sendiri. Hanya dalam beberapa napas ke depan mereka akan benar-benar menguasai tempat ini dan bisa membawa Dr. Ryun kembali ke kediaman Namgong. Namun, mereka dikejutkan dengan teriakan dari Guaxan yang mencoba menghalangi pasukan Sword King untuk mendekati Dr. Ryun. Namun, usahanya tentu saja sia-sia. Dia dengan mudahnya dipukul dan dilemparkan ke belakang oleh anggota Sword King. Dr. Ryun mencoba menenangkan Guakyeon dan akan merawat ayahnya. "Kau harus ikut dengan kami supaya tidak ada lagi korban yang jatuh," ucap seseorang yang sudah berada di hadapan Dr. Ryun. Dr. Ryun mengatakan agar Guakyeon mau menunggu dan dia akan segera kembali. Orang itu terus memaksa Dr. Ryun agar tidak menunda-nundanya lagi. Dan sesaat kemudian, dia menyadari sebuah serangan yang kuat menuju ke arahnya dengan cepat. Itu adalah Damho yang sepertinya telah membantai semua orang-orang yang mengejarnya sebelum dia bergegas menuju tempat Dr. Ryun berada. Baik itu pasukan Sword King maupun Dr. Ryun, semuanya begitu terkejut dengan kehadiran Damho. Damho? Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Tanyanya dengan terbata-bata. Pasukan Sword King juga bertanya-tanya kenapa Damho bisa berada di tempat ini. Mereka mulai berpikir jika Damho berada di tempat ini, itu berarti Sucheon dan skuad Sword King yang mengejarnya sudah dikalahkan. Meskipun Damho berhasil bergegas tepat waktu ke tempat ini, bukan berarti kondisinya baik-baik saja. Tubuhnya dipenuhi oleh luka yang cukup banyak dan parah. Meskipun demikian, skuad Sword King masih cukup takut untuk menyerang Damho. Pemimpin tim itu mengatakan bahwa tidak perlu untuk takut mengingat kondisi Damho saat ini. Bagaimanapun juga, yang jelas, jika mereka tidak bisa membunuh Damho, maka skuad Sword King juga yang akan tamat saat ini. Mereka lalu memberanikan diri, melompat bersamaan ke arah Damho dan langsung menyerangnya. Bagaimanapun juga, tidak ada alasan bagi Damho untuk tidak membantai mereka semua hari ini. Saat pedang mereka menebas udara, Damho pun bergerak, dan tuman gerbang suara pun menyebar. Gelombang udara yang kuat mengenai musuh layaknya ombak besar. Tinju Damho mematahkan pedang dan menghujam jantung musuhnya. Semua yang mendekat ke arah Damho meledak oleh tinju mematikan yang dilayangkan oleh Damho ke tubuh mereka. Skuad Sword King keluarga Namgong pun mati sia-sia tanpa adanya perlawanan berarti. Seluruh skuad Sword King dibantai tanpa menyisakan satu orang pun yang selamat. Setelah menumbangkan musuh terakhirnya, tubuh Damho mulai terhuyung-huyung. Dia telah memaksakan dirinya dan mencapai kondisi yang begitu parah. Damho yang mengalami luka dalam dan luka luar akibat terkena teknik Blood Scarlet Blossom pun akhirnya mencapai batasnya. Melihat kondisi Damho yang akan tumbang membuat Dr. Ryun sejenak terdiam. Dia bergumam di hatinya, sekuat apapun Damho tetap menderita luka dalam yang sangat parah. Dr. Ryun berpikir untuk merawat luka Damho saat ini. Bagaimanapun, luka seperti itu jika tidak dirawat secepatnya maka akan mengancam nyawa Damho sendiri. Tubuh Damho dipenuhi luka, sayatan pedang dan darah memenuhi sekujur tubuhnya. Damho menggertakkan giginya, dan sesaat kemudian dia mampu mengembalikan keseimbangannya. Damho berusaha sekuat mungkin agar tidak tumbang untuk saat ini. Dia lalu menggunakan skill hati gelap. Damho mengeluarkan semua yang tersisa yang bisa dia lakukan agar dapat bertahan untuk saat ini. Huano yang ternyata masih sekarat dan belum meninggal melihat Damho dengan penuh kekaguman. Huano menatap Damho yang bangkit dengan kekuatannya sendiri. Sungguh keajaiban dia bisa bertahan sampai sejauh ini, pikir Huano. Huano dengan sisa-sisa napasnya berpesan dan berkata pada Damho, Berhati-hatilah pada iblis surgawi. Bibirnya bergetar lalu berhenti.
Di saat yang bersamaan, nafasnya pun juga ikut berhenti. Dan kini benar tamatlah hidup dari sang veteran murim Huano. Beberapa hari pun telah berlalu setelah pembantaian Damho terhadap pasukan Sword King klan Namgong yang mengejar mereka. Diperlihatkan tubuh Damho yang penuh luka sedang dirawat oleh Dr. Ryun. Luka yang dialami Damho sangat parah sampai membuat Dr. Ryun sendiri tidak ingin membuka mata dan melihat lukanya lagi. Menurutnya, jika itu orang biasa pasti sudah mati. Dr. Ryun menggunakan teknik rahasia yang bernama akupuntur pembangkit jiwa untuk menyelamatkan Damho. Dr. Ryun telah melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Damho. Apakah Damho mampu bertahan atau tidak, itu tergantung dari kemampuan Damho sendiri. Saat ini Dr. Ryun tinggal mengamatinya saja. Seluruh tubuh Damho memanas dan terus bertambah panas seakan sedang dibakar. Terlihat dari wajahnya yang begitu gelisah dan menahan rasa sakit hingga dia bahkan memuntahkan darah. Tak lama kemudian, dia kembali tenang dan tubuhnya mengeluarkan uap. Dr. Ryun begitu terkejut ketika menyadari apa yang terjadi pada tubuh Damho. Apa? Tubuhnya menetralkan racun dengan sendirinya. Teknik akupuntur pembangkit jiwa memang hanya tindakan darurat untuk menyulut kembali api kehidupannya yang hampir padam. Racunnya telah dikeluarkan melalui pori-pori tubuhnya. Nanah serta darah mati mengalir melalui lukanya yang terbuka. Kekuatan pria ini, kekuatan mental yang dikembangkan mampu menyembuhkan tubuhnya sendiri, gumam Dr. Ryun. Dr. Ryun masih dengan keterkejutannya. Laju pemulihan dari Damho sungguh sangat sulit dipercaya meskipun dia melihatnya secara langsung. Dr. Ryun beranjak pergi dan membiarkan Damho untuk beristirahat. Di saat yang bersamaan muncul pula Guaksan yang sangat berterima kasih kepada Dr. Ryun karena telah menyelamatkan nyawa putri kesayangannya itu. Dr. Ryun telah menghilangkan sumber penyakit dari Guakyun. Namun dia masih belum sembuh sepenuhnya. Dr. Ryun menyuruh Guaksan untuk terus merebuskan herbal dan memberikan obat sesuai resep yang telah diberikan Dr. Ryun padanya. Dan itu harus terus dilakukan secara rutin setidaknya selama 3 bulan ke depan. Guaksan tentu saja menyanggupinya. Bagaimanapun dia memiliki banyak cadangan herbal sesuai resep yang telah diberikan oleh Dr. Ryun padanya. Oleh karena itu dia menyuruh Dr. Ryun agar tidak khawatir. Setelah membahas tentang penyembuhan Guakyun, Dr. Ryun juga menyuruh Guaksan dan putrinya untuk segera meninggalkan tempat ini. Jika klan Namgong menyadari dan mengetahui pertumpahan darah yang telah terjadi di sini, tentu saja mereka tidak akan tinggal diam saja. Guaksan lalu menanyakan, bagaimana dengan Dr. Ryun? Dr. Ryun menjelaskan bahwa dia masih harus merawat Damho karena dia adalah seorang dokter. Oleh karena itu, dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dia meminta agar Guaksan tidak perlu mengkhawatirkannya dan pergilah membawa Guakyun secepatnya. Akhirnya Guaksan mengerti dan tidak membantahnya lagi. Sementara itu, Dr. Ryun pergi menuju tanah kosong di belakang pondok. Terdapat tanah yang tertumpuk dengan rapi dan di sanalah tempat peristirahatan terakhir Huano. Dr. Ryun hanya bisa menangis di depan makam Huano. Dia begitu bersedih karena kematian Huano. Kalau diingat-ingat lagi, aku bahkan tidak tahu nama asli Huano. Jika aku tahu akan jadi seperti ini, aku pasti akan menanyakannya lebih awal, ucap Dr. Ryun yang dipenuhi oleh kesedihan. Kita lalu diperlihatkan di mana Damho yang menjerit kesakitan. Pertarungan sengit terjadi di dalam tubuh Damho. Teknik hati gelap telah meledak. Entah sudah berapa lama waktu yang telah berlalu. Kekuatan teknik Dark Abyss Heart yang bergejolak dengan hebatnya pun perlahan mulai bereda. Damho bangkit dari tempat tidurnya dengan susah payah. Tak dapat dipungkiri rasa sakit dari seluruh tubuhnya masih sangat terasa bagi Damho. Sesaat kemudian Dr. Ryun yang baru saja kembali ke dalam pondok sekali lagi cukup dikagetkan karena melihat Damho yang sudah mampu bangkit dan berdiri dengan sendirinya. Aku tahu dia kuat, tapi tidak kusangka dia pulih secepat ini, gumam Dr. Ryun. Damho menanyakan sudah berapa hari dia tidak sadarkan diri, dan ternyata ini adalah hari ketiga sejak dia tidak sadarkan diri, jawab Dr. Ryun. Damho mengatakan bahwa 3 hari adalah waktu yang cukup bagi keluarga Namgong untuk mengirimkan tim penyelidikan mereka. Oleh karena itu, Damho mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari tempat ini. Bukannya takut, Dr. Ryun malah meresponnya dengan santai dengan mengatakan bahwa Damho belum boleh bergerak. Meskipun luka dalamnya sudah stabil, tapi luka luarnya masih cukup parah. Ucapannya itu langsung dibantah oleh Damho. Kurasa tidak ada waktu untuk memikirkannya, ucap Damho. Dr. Ryun tidak bisa menahan Damho untuk beristirahat lebih lama lagi, dan mereka pun setuju untuk meninggalkan tempat tersebut sekarang juga. Damho kemudian bersiul untuk memanggil kudanya. Segera, setelah Damho memanggilnya, Black Ghost datang dengan gagahnya. Seekor kuda.
Apa kita harus naik kuda bersama? Tanya Dr. Ryun. Kalau kau tidak mau, biar aku yang jalan kaki, balas Damho. Dan ya, seperti yang kita lihat kawan-kawan, akhirnya mereka meninggalkan tempat berdarah itu di mana Dr. Ryun mau tidak mau setuju untuk naik kuda bersama. Tidak lama setelah kepergian Damho, kelompok penyelidik dari klan Namgong juga telah tiba di pondok itu. Dan yang memimpin mereka adalah kepala klan Namgong itu sendiri, Sword King Namgong Cheon. Sesampainya di sana, dia langsung memastikan mayat Sucheon dan skuad Sword King yang dia kirim sebelumnya. Apakah mayat-mayat lainnya terkubur di sini? Ini sungguh tidak masuk akal, gumamnya sembari menatap tumpukan tanah yang sebelumnya kita ketahui sebagai makam dari Huano. Namgong Cheon masih tidak habis pikir, skuad Sword King-nya dikalahkan oleh satu orang. Amarahnya terkumpul di kedua tangannya. Energi yang cukup kuat itu diarahkan ke makam di hadapannya. Namgong Cheon benar-benar sulit untuk mempercayainya. Untuk membuktikannya, aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Gumam Namgong Cheon yang bersiap menghancurkan makam di hadapannya. Tanah yang menumpuk di atas makam itu pun terdorong mundur oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh Namgong Cheon. Betapa terkejutnya Namgong Cheon dan semua pasukan yang dia pimpin ketika mereka melihat di dalam lubang makam tersebut berisi tumpukan puluhan mayat dari pasukan Sword King. Tentu saja fakta dari pemandangan di hadapan itu membuatnya menjadi semakin marah dan murka. Aku akan membunuhnya, ucapnya dengan begitu kesal. Sang narator lalu membawa kita ke sebuah kapal yang entah di mana. Di sana terdengar seorang pria yang berteriak dengan begitu riangnya karena merasa begitu hidup saat ini. Hanya ada sedikit orang yang mengenal pria tersebut. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dirinya begitu berharga. Sedikitnya orang yang mengenalnya membuktikan bahwa kalau dia itu memang benar-benar berharga. Dan pria itu ternyata adalah Cho Yun Won. Orang-orang di kapal tersebut tentu saja merasa risih dengan kelakuan Yun Won. Begitu lagi, dia berpura-pura pamer, ucap seseorang di sana. Kebiasaanmu menulis, setiap kali kau mempunyai waktu luang tak pernah berubah ya, ucap pria lainnya yang tak jauh di sana. Hah, mereka berisik sekali seperti loak, ucap Yun Won dengan jengkelnya. Jangan bilang kau pikir kami mau pergi bersama saudara senior, balas pria di belakangnya. Mendengar ucapan para juniornya itu membuat Yun Won semakin kesal. Namun bukannya takut, para junior itu semakin membulinya. Wow, lihatlah, dia mengerutkan dahinya. Apa kau ingin membunuh orang dengan ekspresi wajahmu itu? Ucap para juniornya. Mereka terus saja mengoceh dan memanas-manaskan Cho Yun Won. Sejak terakhir kali bertemu, kepribadianmu makin buruk saja. Bahkan dulu juga buruk, tapi sekarang malah tambah buruk, ucap mereka. Yun Won tentu saja menghardik para juniornya itu di dalam hatinya. Dia beranjak berjalan mendekati Hai Sowul. Yun Won menyapanya dan langsung bertanya tentang kabar yang dia dengarkan. Kudengar ada tempat di mana kau dan Nampa ditugaskan di provinsi Sangzi. Apa itu benar? Itu benar. Lebih tepatnya wilayah utara provinsi Sangzi, jawab Haiso. Karena kebetulan tempat Yun Won dan para juniornya ditugaskan di wilayah utara provinsi Sangzi, mereka akan sering bertemu ke depannya. Dan untuk berjaga-jaga, Yun Won mencoba untuk menawarkan kepada Haiso bagaimana kalau mereka berbagi jaringan komunikasi, dan tanpa sedikit pun penolakan, Haiso langsung menyetujuinya. Yun Won menjelaskan bahwa ada tempat bernama Imgajuru di Taiyuan, provinsi Shanxi. Jika Haiso membutuhkan bantuan sektenya, Haiso bisa langsung menghubunginya di sana dan dia akan langsung mendatangi Haiso. Ngomong-ngomong, apa kau mendapatkan kabar dari orang itu? Tanya Yun Won yang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Maksudmu Damho? Balas Haiso. Aku sedikit penasaran, balas Yun Won lagi. Haiso mengatakan bahwa dia tidak ada kabar sama sekali. Begitu ya. Aku dengar dia pergi ke provinsi Anhui, tapi aku tidak mendengar kabarnya sejak saat itu, ucap Yun Won. Terlihat ekspresi keduanya yang cukup lesu, penasaran campur khawatir terhadap Damho yang sudah cukup lama tidak terdengar kabar tentang dirinya. Haiso hanya bisa menerka-nerka dan bergumam di benaknya tentang Damho. Saat ini, reputasi Damho mencapai puncaknya di Murim. Julukan Fish Demon sama hebohnya dengan kultus demonik yang membuat Murim mencekam. Setidaknya dia menjadi sosok yang ditakuti di Murim saat ini. Saat seharusnya dia mendapatkan rasa kagum, dia malah jadi target rasa takut orang-orang. Aku tidak mengerti. Mungkin aku tidak akan pernah mengerti, gumam Haiso. Kita dibawa kembali ke Damho yang saat ini sedang membersihkan tubuhnya dari lumuran darah hasil pembantaiannya beberapa hari yang lalu.
Dia sudah menyingkirkan semua darah di tubuhnya. Akan tetapi, bau darah masih tercium begitu kuat. Darah orang yang telah dia bunuh menempel di tubuhnya dan tidak bisa dihilangkan. Ini adalah karma yang harus kubawa seumur hidup, ucap Damho di benaknya. Dr. Yun menghampiri Damho dan mengatakan bahwa air dingin tidak baik untuknya. Namun mau bagaimana lagi? Kau sudah terlanjur mandi, ucap Dr. Yun. Dr. Yun mendekati Damho sembari membawa semangkuk salep untuk mengobati luka di tubuhnya. Kalau kau oleskan ke lukamu bisa sembuh lebih cepat. Aku tidak membutuhkannya, balas Damho menolak. Meskipun Damho terus saja bersikeras kalau dia tidak membutuhkan obat tersebut, namun Dr. Yun tidak goyah dan tetap mengoleskan obat tersebut. Bagaimanapun, hanya dokterlah yang memutuskan apakah obat itu dibutuhkan atau tidak, ucapnya. Padahal luka yang dioleskan obat rasanya seperti terbakar. Apa dia tidak merasakan sakit? Tanya Dr. Yun di benaknya. Sudah kuduga, ucapnya. Apa maksudmu? Balas Damho. Karena tubuhmu mati rasa terhadap rasa sakit, kau pun juga mati rasa terhadap rasa sakit orang lain. Aku tidak tahu apa yang mendorongmu sampai seperti itu. Tapi, ya sepertinya lebih baik memberimu sedikit waktu, jawab Dr. Yun. Setelah selesai mengoleskan obat di tubuh Damho yang dipenuhi luka, Dr. Yun lalu langsung mengajak Damho untuk segera pergi. Mereka tidak bisa terus-terusan berada di sini, ucapnya. Apa? Kau ikut denganku? Tanya Damho. Astaga, jadi kau berniat meninggalkan seorang gadis sendirian? Jawab Dr. Yun. Damho mengatakan bahwa tidak akan ada untungnya jika Dr. Yun ikut dengannya. Namun ucapannya itu langsung dicelah Dr. Yun yang mengatakan apakah itu karena Damho menjadi target keluarga Namgong. Dr. Yun mengatakan bahwa posisi mereka saat ini sama. Seperti yang Damho tahu, dia tidak bisa tinggal di provinsi Anhui karena sudah menolak permintaan keluarga Namgong. Damho tidak bisa menolaknya lagi, meskipun dia terlihat begitu dingin dan cuek, namun nyatanya Damho adalah seorang pria yang begitu baik. Dia menanyakan apakah Dr. Yun memiliki tempat yang ingin dia pergi. Dr. Yun menjawab kalau dia ingin ke Runan, provinsi Henan. Di sana ada seorang pasien yang sedang menunggunya. Dia adalah seorang dokter. Oleh karena itu, jika ada yang membutuhkannya, dia harus pergi kemanapun itu, ucapnya pada Damho. Mendengar penjelasan Dr. Yun, Damho langsung kembali bertanya, lalu kenapa Dr. Yun tidak pergi ke keluarga Namgong sebelumnya? Dr. Yun menjawab dengan santai bahwa di keluarga Namgong terdapat begitu banyak dokter hebat selain dirinya. Sedangkan Gwakyun hanya memiliki dirinya seorang. Ekspresi Damho seketika berubah, tatapannya menjadi tajam. Dr. Yun menyadarinya dan tentu bertanya ada apa. Damho dengan nada yang serius menyuruh Dr. Yun untuk segera menaiki Black Coast dan menjauh dari tempat ini. Kini tidak hanya Damho yang menyadari ada sosok kuat yang menghampiri mereka. Aura tajam dan kuat yang membuat saraf seperti disayat pisau. Hanya ada satu musuh. Dia jelas bukan seorang master biasa. Sosok yang keberadaannya memenuhi area ini, gumam Damho. Tidak lama kemudian, orang itu muncul di hadapan mereka berdua. Dia adalah Namgong Cheon yang berhasil menyusul Damho dan Dr. Ryun. Kehadirannya tentu saja membuat Dr. Ryun begitu terkejut dan takut. Raja Pedang Namgong Cheon, seorang master terhebat, kepala keluarga Namgong, serta seorang ahli pedang yang mencapai puncak ilmu pedang, ucap Dr. Ryun yang terbata-bata. Akhirnya kita bertemu juga, Fist Demon, ucap Namgong Cheon. Sword King, balas Damho. Takdir buruk antara kau dan keluarga Namgong akan berakhir di sini, ucap Namgong Cheon. Namgong Cheon tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia langsung melompat turun menuju ke arah Damho, mengeluarkan pedangnya dan menaikinya. Teknik sword flying, ucap Dr. Ryun yang begitu terkejut. Terdapat begitu banyak teknik pergerakan di dunia. Teknik berlari di atas rumput, teknik bela diri di atas air, bahkan jika melangkah di atas salju tak akan meninggalkan jejak apapun. Teknik pergerakan yang hampir mustahil dicapai oleh seseorang. Akan tetapi, terdapat teknik pergerakan yang hanya dimiliki oleh para legenda. Berjalan di kehampaan, layaknya melangkah di tanah datar. Nama teknik tersebut adalah teknik Void Footwork. Sebagai contoh, terdapat kemampuan menyeberangi sungai hanya dengan sehelai daun tebu. Damho hanya terdiam terpaku mendengarkan penjelasan Dr. Ryun. Bagaimanapun, semua istilah dan teknik bela diri yang disebutkan itu sangatlah asing bagi Damho. Teknik sword flying juga merupakan teknik pergerakan yang hanya dikuasai oleh para legenda.
ranah Flying Sword merupakan ranah mustahil yang hanya bisa dicapai oleh para immortal. Namgon Cheon terus melaju ke arah Damho. "Fist Demon!" teriaknya pada Damho. Sementara itu, Damho masih berdiri diam. Karena lawannya adalah Namgon Cheon, otot-otot Damho secara naluriah menegang. Otot-otot yang merasakan kekuatan lawan pun mulai menyesuaikan diri untuk melakukan perlawanan. Dan kampretnya, Nara kira si Namgon Cheon ini langsung menyerang Damho. Namun ternyata dia berdiri di atas pedangnya sembari memperingatkan Dr. Ryun bahwa dia juga tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Dia begitu marah terhadap Dr. Ryun karena dia, anaknya sekarang tidak dapat menggunakan ki lagi. "Karena kau tidak datang, Mujin kehilangan kesempatan untuk memulihkan penyimpangan ki-nya," bentaknya pada Dr. Ryun. Bentakan tersebut tentu membuatnya tidak bisa menjawab dan mengeluarkan sepatah kata pun. Dr. Ryun justru gemetaran dengan wajah pucat. Hal itu tidak lepas dari orang yang ada di hadapannya saat ini. Orang yang bernama Namgon Cheon, sosok yang dijuluki Sword King, salah satu ahli bela diri terbaik yang menggunakan pedang. Mustahil tentunya seorang dokter biasa bisa menahan aura membunuh yang begitu kuat yang dipancarkan Namgon Cheon. Hanya karena seorang gadis desa, tatanan pewarisan keluarga utama jadi kacau balau, ucap Namgon Cheon. "Kalau saja Nam Gongsu masih hidup, pasti tak akan sulit mengurusi tatanan warisan. Dia mati di tanganmu. Yang jelas, kau telah menyebabkan kehancuran besar pada keluarga Namgong. Sekarang, kau harus menebus dosamu karena telah membuat keluarga Namgong yang memiliki sejarah ribuan tahun hancur." Lanjut Namgon Cheon yang menyudutkan Damho dengan semua tuduhannya. Aura membunuh yang begitu kuat terpancar keluar dari tubuh Namgon Cheon dan menyebar ke seluruh area sekitar mereka. Aura yang begitu kuat itu membuat jantung Damho berdegup begitu kencang. Saking kencangnya, jantungnya serasa seperti ingin meledak. Damho merasa dirinya sedang bertemu dengan lawan terkuatnya sejak memasuki murim. Meskipun kondisi fisik Damho terlihat normal, tetap saja dia akan kesulitan menghadapi lawannya kali ini. Terlebih lagi, baik itu luka dalam maupun luka luar yang diderita Damho setelah menghadapi skuad Sword King masih belum pulih sepenuhnya. Meski begitu, Damho sama sekali tidak akan menyerah. Sudah kuduga hal seperti ini suatu hari nanti akan datang. Penghalang yang sulit ditembus akan menghadangku. Karena dendamku sudah terbalas, aku tak punya penyesalan lagi. Kalau ada yang harus kusesali, itu hanyalah karena aku belum bisa menemui guruku, gumam Damho. Dia menatap tajam ke arah Namgon Cheon. Jika dia mampu menang dan lolos dari baku hantam kali ini, maka dia akan melampauinya dan di masa depan dia tidak peduli meski dihalau ataupun dijatuhkan pikirnya di benaknya. Energi Damho berkumpul di tinjunya. Tatapan tajamnya tentu tidak disukai oleh Namgon Cheon. "Aku akan menebas mata itu," ucapnya yang melompat dan langsung menendang pedangnya ke arah Damho. Pedang itu terbang ke arah Damho dengan kecepatan yang mengerikan. Damho tidak hanya tinggal diam, dia menguatkan kakinya ke tanah bersiap menyambut pedang yang menuju ke arahnya. Di saat itu pula, Damho melepaskan tinjunya ke depan. Suara dentuman logam pun terdengar saat tinju dan pedang saling berbentrokan. Damho tidak hanya merasakan sakit yang luar biasa karena menahan pedang tersebut. Dia bahkan didorong mundur dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Meskipun bentrokan keduanya baru terjadi sekali saja, namun getaran besar menusuk seluruh tubuh Damho. Tentu saja ini sangat merugikan bagi Damho mengingat kondisinya yang tidak baik-baik saja sebelumnya. "Aku akan mencincangmu." Namgon Cheon tidak menunggu lama. Dia tidak berniat memberikan Damho waktu untuk menarik nafas. Dia meraih pedangnya dan kembali menerjang ke arah Damho. Begitu pula dengan Damho yang juga langsung bersiap dengan tinjunya. Sejak menjadi ahli bela diri, baru pertama kali itu Damho merasakan tekanan yang besar dari lawannya. Dia melompat dari tanah, tubuhnya terbang layaknya petir menuju Namgon Cheon. Jika itu lawan biasa, pasti dia sudah tumbang. Akan tetapi, Namgon Cheon merupakan lawan yang berada pada level yang berbeda. Tinju yang dilancarkan oleh Damho tidak mengenai targetnya. Tubuh Namgon Cheon bergerak dengan halus menghindari energi dari tinju yang Damho kerahkan. Namun sebaliknya, pedang Namgon Cheon berhasil mengenai tubuh Damho. Celah di tubuh samping Damho terbuka dan memperlihatkan tulangnya. Serangan Namgon Cheon bukan hanya serangan pedang biasa, namun serangan pedang yang sangat indah dan begitu kuat. Kau pikir kau jadi yang terkuat di murim hanya karena semua orang takut padamu dan memanggilmu Fist Demon? Hah,
Jangan membuatku tertawa, ucap Namgon Cheon. Damho memegang bagian tubuhnya yang tersayat oleh pedang Namgon Cheon. Wajahnya menunjukkan bahwa dia saat ini benar-benar kesakitan. Namgon Cheon kembali pada posisi menyerang. Dia juga mengatakan bahwa tanpa 4 dewa bela diri sekalipun, masih banyak belasan kesatria lain yang bisa membunuh Damho dengan mudah. Baginya, Damho bukanlah apa-apa. Damho terkejut mendengar ketika Namgon Cheon menyebutkan 4 dewa bela diri. Di tengah keterkejutannya itu, Namgon Cheon sudah melompat dan menyerang Damho lagi. Baku hantam terus berlanjut, mendorong, menebas, menyayat. Itu terlihat seperti gerakan pedang sederhana yang terus bermunculan dari teknik bela diri Namgon Cheon. Meskipun sekilas memang terlihat seperti gerakan pedang sederhana, namun saat dilakukan oleh Namgon Cheon, gerakan tersebut menghasilkan teknik kebasan yang lebih kuat dibandingkan teknik apapun. Lagi dan lagi Damho terkena serangan dari Namgon Cheon. Kebasan tajam terus-menerus menghujam tubuhnya tanpa henti. Aku sudah mengetahui kelemahanmu. Karena kecacatan fisikmu itu, kau tidak bisa mempelajari teknik-teknik kaki dasar. Kau pun memakai gerakan kaki semacam itu. Itu memang memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi sangat monoton karena gerakannya selalu sama, ucap Namgon Cheon. Namgon Cheon benar-benar meremehkan Damho. Dia sama sekali tidak menganggap Damho seseorang yang kuat. Dia bahkan mengatakan jika Damho terus-terusan menghindar, seni bela diri yang dimiliki Damho sama saja sampah. Apakah kau menaklukkan murim dengan bela diri semacam itu? Ucapnya yang sudah bersiap mengayunkan pedangnya tepat di hadapan Damho. Kali ini entah apakah Damho benar-benar bisa bertahan hidup, apakah dia mampu menang melawan Namgon Cheon, atau setidaknya apakah dia mampu untuk meloloskan diri dari situasi kali ini. Ataukah sebaliknya, ini adalah akhir dari perjalanan Damho setelah membalaskan dendamnya pada para bandit yang telah membantai seluruh desanya. Namun sayangnya, semuanya akan terjawab di video selanjutnya. Mohon maaf jika gantung. ya pelan-pelan dulu ya kawan-kawannya, baru comeback ini. Dan ya membiasakan diri lagi lah setelah hampir 2 bulan tidak muncul. Sekali lagi Nara ucapkan maaf sebesar-besarnya atas kekecewaan kawan-kawan terhadap channel saya. Dan tentunya saya tidak lupa ucapkan terima kasih banyak pula untuk kawan-kawan semua sejauh ini. Saya Nara, Ewako13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.